Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat pagi Pak Adi. Pagi Pak Jukni. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ini ya Pak Adi ya. Iya. Maksud kami ini mau berbincang-bincang, ngobrol Siap. sebelum pembelajaran akan dilaksanakan oleh Pak Adi pada hari ini ya, Selasa ini. Pak Adi rencananya mau mengajar mata pelajaran apa Pak Adi? Kita mau mengajar mata pelajaran DTPK, dasar program keahlian elektronika. Dasar program ya? Iya. Di fase E. Di fase E. Kelasnya kelas berapa Pak? Kelas 10 EI 1. Kelas 10 1. Ya. Oke. Nah, rencananya Pak Adi ini di dasar program ini mau mengajarkan materi tentang apa Pak? Nah, untuk di mata pertemuan kita kali ini yaitu nanti saya akan mengajar tentang materi soldering dan desoldering. Kalau boleh tahu tujuannya apa nih Pak Adi ya, tujuan pembelajarannya? Oke, yang pertama di dalam pembuatan di materi desoldering itu adalah yang pertama itu melakukan praktik peserta didik mampu menerapkan yang dinamakan teknik soldering, yang dimana bahwa soldering itu adalah suatu teknik yang untuk memasang komponen elektronika pada PCB. Berarti memasang satu komponen Satu ya Pak Adi komponen. ya, ke dalam PCB. Ya. Nah, adakah teknik tersendiri tadi soldering tersebut Pak Adi? Oke, menurut teknik tersendiri dari soldering desoldering yang pertama yaitu adalah ketika misalkan pada saat melaksanakan praktikum, yang pertama yang harus diperhatikan yaitu adalah ujung dari mata solder itu tersendiri. Itu harus dibersihkan Pak, karena kalau misalkan di ujungnya itu kotor atau habis terkena dengan yang dinamakan lapisan plastik, itu nanti timah itu tidak akan nempel di pada tembaga pada PCB tersebut. Baik Pak Adi tadi luar biasa sekali ya tentang materi yang akan diajarkan oleh Pak Adi tentang soldering desoldering. Kemudian Pak Adi sendiri ada kiranya ada area atau kompetensi apa yang ingin dicapai? Kompetensi yang dicapai dari manfaat untuk soldering desoldering diantaranya yang pertama yaitu melatih keterampilan siswa pada saat yang dinamakan pemasangan komponen di suatu rangkaian elektronika. Pertama itu. Kemudian yang kedua di dalam teknik soldering desoldering ini adalah siswa mampu membaca skema rangkaian atau gambar rangkaian pada gambar rangkaian elektronika. Itu kan. Ada lagi yang area yang mau dicapai selain itu juga nanti di dalam teknik soldering desoldering ini itu adalah siswa itu mampu dari mana mampu itu mengidentifikasi yang dinamakan antara komponen aktif dan komponen pasif yang akan dipasang atau dirangkai dalam suatu rangkaian tersebut. Tadi area yang dikembangkan cukup luas ya di dalam soldering. Tadi areanya area kognitifnya mampu mengidentifikasi komponen aktif dan inaktif. Iya, kemudian area psikomotornya itu di keterampilan siswa dalam menempatkan komponen-komponen tersebut di PCB ya. Kemudian ada nggak Pak area pengembangan di aspek afektifnya? Maksudnya tadi efektif itu afektif itu berarti penilaian sikapnya terhadap ya. Di dalam penilaian sikap untuk materi ini yang pertama itu adalah siswa itu mampu menerapkan yang dinamakan kedisiplinan atau menampung yang dinamakan
teliti dalam hal diantaranya adalah di dalam pembuatan rangkaian itu kan komponen itu tidak hanya satu Pak Jukni, ya kan? Ini maksudnya ke dalam komponen apa nih? Contoh halnya satu resistor. Satu resistor di dalam pembuatan rangkaian itu ada beberapa yang dinamakan nilainya. Di antaranya misalkan yang ada yang 10 ohm, ada yang 270 ohm dan seperti itu. Jadi sistem itu mampu mengidentifikasikan bahwa ini masuk ke dalam komponen apa, kemudian ketelitian siswa dalam melaksanakan, oh ini seharusnya dipasangnya di sini, bukan di namanya di lubang yang seperti ini, kan beda, nanti beda, nggak masuk dalam yang dinamakan di dalam suatu rangkaian itu tidak berfungsi. Baik, luar biasa keren sekali ya Pak Adi ya. Tadi area pengembangannya sudah sangat komplit, area kognitif, afektif dan psikomotornya dapat ya. Tadi area afektifnya yang saya tangkap ada kedisiplinan dan ketelitian ya. Iya, kedisiplinan dan ketelitian. Oke, kemudian Pak Adi ketika menetapkan pengembangan area yang dicapai tersebut, adakah kiranya strategi yang dipersiapkan sebelumnya untuk mencapai tadi keterampilan tersebut? Oke, strategi yang dicapai dalam untuk melaksanakan materi soldering ini yang antara yang terutama adalah siswa itu ketika sebelum praktikum kita harus yang dinamakan menerangkan terlebih dahulu Pak. Kemudian yang pertama itu dari jenis yang dinamakan jenis solder yang dipakai. Apakah misalkan itu solder yang dipakai antara solder uap atau misalkan solder yang biasa atau konvensional, misalkan untuk merangkit rangkaian elektronika komponen ke PCB itu, misalkan contoh di dalam solder itu ada beberapa contoh dayanya Pak. Itu misalkan ada yang 40 watt, ada yang 60, ada bahkan yang 100 watt. Itu kan digunakannya untuk misalkan dari segi komponen itu, kalau misalkan kita pakai untuk menyolder IC, kalau misalkan kita pakai solder yang 100 watt, maka si komponen tersebut, IC tersebut akan cepat rusak. Karena yang dinamakan di IC itu, dia itu akan cepat rusak ketika terlalu panas dipakai atau pada saat penyolderan. Nah, kemudian di strategi yang berikutnya yaitu tentang penggunaan alat pelindung diri Pak, APD. Karena strategi ini adalah sangat penting digunakan pada saat teknik penyolder. Di antaranya jangan sampai ketika misalkan kita membuat suatu rangkaiannya berfungsi dengan baik, kita malah timbul yang dinamakan penyakit akibat kerja, Pak. Ya, itu merupakan adalah strategi yang biasa kita terapkan pada saat praktikum menjalankan yang dinamakan praktek soldering desoldering, Pak. Keren sekali Pak Adi ya. Tadi yang saya tangkap ini luar biasa dari persiapannya, kemudian alat pelindung dirinya, kemudian pelaksanaannya itu benar-benar menggunakan standar operasional prosedur yang memadai ya. Kemudian ketika selesai pun ada upaya siswa alat-alat yang digunakan dikembalikan kembali ke tempatnya. Betul. Jadi ketika misalkan si anak tersebut telah selesai melaksanakan praktikum, saya membiasakan diri anak itu selalu menempatkan bahwa ketika alat yang sudah dipakai ditempatkan kembali menurut yang dinamakan sesuai dengan 5R yang telah saya sampaikan kepada anak-anak. Oke, Pak Adi, rasanya luar biasa sekali. Siap, Pak Jurni, sama-sama di kelas nanti ya. Oke, siap Pak Jurni, siap. Oke, ketemu di kelas Pak Adi ya. Siap Pak Jurni, terima kasih sama-sama. Ya, sukses selalu Pak Jurni. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, gimana kabarnya semua untuk anak kelas 10 EI 1? Baik. Alhamdulillah. Ya, semoga kalian di pertemuan hari ini ya selalu diberikan nikmat kesehatan. Karena kalau misalkan kita sakit, kita tidak bisa datang ke sekolah. Ya, kemudian alhamdulillah ya, di pertemuan kita kali ini kalian diberikan kesehatan, kenikmatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan semua aktivitas
sesuai biasa menjalankan aktivitas sekolah dari mulai jam 7 sampai selesai materi pembelajaran kita kali ini. Ya. Oke, ya. Untuk semuanya hadir semua ini? Hadir. Oke, ya. Sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran, ya, kita sebaiknya berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa terlebih dahulu. KM mana KM? Oke. Ya, silakan KM pimpin doa terlebih dahulu KM. Mari kawan-kawan sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Memberi salam. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, anak-anak semuanya, ya. Alhamdulillah dengan kita setelah berdoa, bermunajat kepada Allah dan membaca suratul Al-Quran, ya semoga kita selalu diberkahi oleh Allah dan diberikan syafaat oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya robbal alamin. Oke, ya. Sebelum kita masuk di materi pembelajaran kita Bapak akan absen kalian terlebih dahulu ya. Di pertemuan tanggal berapa? Tanggal 5 bulan November 2024. Oke, saya akan absen terlebih dahulu ya. Abiu, oke. Adiba Altaf, oke. Oke, ya. Alhamdulillah semuanya hadir, 35 siswa, hanya satu yaitu Muhammad Farhan izin. Ya. Oke, ya. Untuk hari ini ya. Tadi sudah saya absen semuanya, alhamdulillah hadir semua. Untuk anak-anak semua yang hadir di sini diberikan selalu tetap semangat, oke ya. Semangat terus sampai dengan akhir mata pelajaran. Bel berbunyi. Oke. Nah, di pertemuan kita waktu minggu yang lalu, ya, di pertemuan kita waktu minggu yang lalu, dalam mata pelajaran dasar program elektronika, kita membahas tentang yang dinamakan sebuah komponen elektronika. Ya, komponen elektronika, yang dimana, ya, komponen elektronika dibagi menjadi dua, iya kan? Yaitu antara komponen pasif sama aktif. Ya. Nah, komponen aktif dan komponen pasif ini tentunya tiap komponennya itu memiliki jenis dan tipe komponen yang berbeda. Ya, yang berbeda. Nah, di antaranya, coba masih ingat enggak di mata pertemuan kita mata pelajaran yang minggu kemarin? Yang dinamakan komponen pasif, sebutkan apa aja komponen pasif? Resistor, kapasitor, induktor. Oke, ya. Di antaranya ada 3 ya yang harus kita ketahui, yaitu resistor, kapasitor, dan induktor. Kemudian yang komponen aktif, transistor, dioda, IC. Itu kita harus hafal, kita harus tahu ya. Karena apa? Karena kita ada di yang dinamakan di jurusan elektronika. Kita harus hafal yang dinamakan komponen elektronika. Bapak akan merefleksikan diri kalian dulu. Ya. Kita akan merefleksikan diri kalian, kita merefleksikan kita, baik itu Bapak dan anak-anakku semuanya, ya. Dengan melihat video seperti ini, ya. Oke, kita merefleksikan dulu, ya. Langkah pertama, hentikan sejenak apa yang Anda lakukan. Hentikan semua aktivitas yang kita laksanakan, ya. Yang nyaman.
Ya. Semoga dari penayangan video tadi kita untuk lebih semangat lagi ya dalam menjalankan aktivitas hari ini dan kegiatan praktikum hari ini. Ya. Oke, ya. Di materi kita yang sekarang yaitu tentang soldering the soldering. Ya. Mengapa seseorang perlu menguasai teknik soldering dan desoldering dalam perakitan komponen elektronika? Ya. Mengapa sih ya kita harus menguasai yang dinamakan teknik menyolder atau teknik desoldering di dalam perakitan komponen elektronika? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya. Karena kalau misalkan kita sebagai orang elektronika, ya kita tidak tahu menyolder, maka pada saat kita pembuatan rangkaian elektronika, maka kita tidak akan bisa. Apa yang akan kita solder? Kemudian penggunaan alatnya apa? Tujuan pembelajaran, ya. Inti dari tujuan pembelajaran kita kali ini, ya, dalam menerapkan mata pelajaran soldering dan desoldering, yang pertama melalui kegiatan praktek peserta didik, ya, mampu menerapkan, ya, teknik soldering, desoldering, komponen elektronika dengan teliti dan benar. Intinya adalah yang pertama tujuan kita pembelajaran kita kali ini adalah menerapkan. Ya, menerapkan. Yang kedua, di dalam tujuan pembelajaran kita kali ini, melalui kegiatan praktik ini peserta didik mampu ya menerapkan keselamatan kerja, kesehatan kerja saat melakukan soldering dan desoldering. Jadi intinya, meskipun kita melaksanakan praktikum soldering, kita juga tidak mengabaikan yang dinamakan K3. Apa K3? Keselamatan, kesehatan kerja. Kemudian, melalui kegiatan ini, ya, peserta didik mampu mengidentifikasi ya kesalahan yang biasanya terjadi dalam melakukan soldering dan desoldering dengan tepat. Mengidentifikasi. Kira-kira di dalam kita melaksanakan soldering ini kita sudah tepat belum? Kita sudah benar belum? Ya. Tekniknya benar enggak? Kemudian soldernya digunakan kepada yang tepat enggak? Kita tidak menggunakan solder untuk melubangi botol plastik. Ya. Melakukan kegiatan praktik ini peserta didik dapat menyimpulkan hasil ya pembelajaran praktik soldering desoldering dengan benar. Menyimpulkan dari materi ini kita dapat disimpulkan, oh ini nih ketika misalkan pada saat kita melaksanakan materi soldering desoldering, kita bisa membuat rangkaian elektronika. Kita bisa menerapkan ya membuat rangkaian elektronika dengan benar. Itu adalah yang dinamakan inti dari tujuan pembelajaran kita kali ini di mata pelajaran soldering dan desoldering. Ya. Oke. Ya. Pengantar pembelajaran kita, soldering. Apa sih soldering? Apa sih desoldering? Iya kan? Kita sebagai orang elektronika kita harus bisa. Kita harus mampu yang dinamakan kita bisa nyolder. Jangan sampai ibaratkan kita orang elektronika kita tidak bisa nyolder. Ya. Oke, ya. Soldering merupakan adalah proses menghubungkan ya untuk menyusun atau yang dinamakan membuat proyek rangkaian flip flop ya
kalian akan saya tugaskan ya dengan membentuk sebuah kelompok ya, membuat yang dinamakan project, membuat rangkaian flip-flop. Ya. Nih, kurang lebihnya contoh projectnya seperti ini ya. Nah, nanti alatnya yang akan saya bagikan, alatnya seperti ini. Sudah ada PCB, sudah ada komponen elektronika. Ya, beserta nanti ketika misalkan, ayo kita misalkan melanjutkan praktikum, Bapak akan membagikan ini dan berikut dengan LKPD-nya. Ya. Nah, rencana proyek kita kali ini adalah soldering komponen rangkaian flip-flop. Kita menyolder, kita menghubungkan, ya, kita memasang komponen-komponen elektronika untuk agar terbentuk sebuah rangkaian flip-flop. Ya. Manfaatnya dari rangkaian kita kali ini dalam pembuatan proyek kita kali ini, yang pertama itu adalah melatih keterampilan soldering. Ya. Pertama, melatih keterampilan soldering. Ya. Gimana sih caranya Kak pada saat kita menyolder? Ya. Gimana sih caranya pada saat kita menggunakan solder? Apakah kita pada saat menggunakan solder tangannya tremor? Ya. Ndregdeg atau seperti apa? Ya. Kedua, melatih kemampuan mengidentifikasi komponen elektronika. Mengidentifikasi misalkan gini, di sini dalam satu paket yang saya sudah paketkan, ya, pembuatan kita kali ini adalah yang dinamakan pada saat kita melaksanakan suatu proyek, ya, atau yang dinamakan kita melaksanakan praktikumnya, jadwalnya, ya, kita nanti akan melaksanakan dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan per kelompok. Ya. Kita melaksanakan proyeknya dengan menggunakan per kelompok. Kita melaksanakannya. Kita per kelompok, ya. Saya akan bagi per kelompoknya, ya, untuk menjalankan proyek ini. Kita langsung ke pembuatan, ya. Kita melaksanakan yang dinamakan asesmen terlebih dahulu, ya. Dengan kurang lebihnya waktunya adalah 5-10 menit. Ya, kalian bisa scan barcode di situ, ya, atau salin linknya. Ya, salin linknya. Oke, sudah? Sudah ya? Oke, ya. Sudah semua? Oke, ya. Kalau sudah, kita lanjutkan di pertemuan kita, ya. Dari asesmen kita sudah melanjutkan, sudah mengerjakan. Kemudian dari yang dinamakan kita melanjutkan praktikum, kita tinggal melanjutkan praktikum. Ada beberapa alat yang harus kita pakai di dalam melaksanakan kegiatan soldering dan desoldering. Apa itu alat-alatnya? Di antaranya yang pertama kita solder tentunya, iya kan? Solder. Kemudian apa? Penggunaan atraktor. Kemudian avometer. Ya. Solder, atraktor, avometer, timah. Nah, di sini ada cara menyolder yang baik dan benar, ya. Ada cara menyolder yang baik dan benar. Oke, ya. Nah, tadi ketika kita pada saat teknik menyolder, pada saat pemasangan komponen, ya, itu adalah yang paling sangat perlu kita perhatikan, ya kan? Komponen dipasang, ujung soldernya dulu
ditempelkan ke permukaan, baru timahnya. Kemudian angkat soldernya. Ini adalah contoh solderan yang baik dan yang benar dan yang jelek. Tadi, ya, ketika misalkan komponennya ditekuk, ya, kemudian kita pasang, nah nanti itu solderannya kurang bagus. Ini adalah contoh solderan yang benar dan yang kurang benar atau yang jelek. Ya. Tadi yang menurut yang dinamakan yang di tutorial video yang tadi. Oke? Jelas ya? Oke, langsung kita praktekkan saja. Ya, kita dengan membentuk yang dinamakan membentuk tim atau kelompok. Silakan kita membentuk tim atau kelompok, ya. Boleh mejanya dirapatkan, ya. Silakan mejanya dirapatkan, ya. Oke, silakan. Di ini sebelah sini. Ya, mejanya. Oke, sudah? Ya, ini saya akan membagikan, ya. Oke, perhatikan. Ya, saya akan membagikan job kalian pada saat praktikumnya, yaitu tentang pembuatan atau perakitan rangkaian flip-flop. Ya, per kelompok. Oke, jelas ya? Nanti di LKPD di sini kalian baca, ya. Kemudian kalian di pemasangan sesuaikan dengan yang ada di sini. Di gambar rangkaiannya ini ada. Ya, gambar rangkaian tampak depan. Ya. Oh, ini diodanya pasangnya sebelah sini, LED-nya. Oh, ini kapasitornya untuk positifnya. Kalau yang untuk negatif itu yang ada strip warna putih. Itu yang negatif. Oke, jelas ya? Kalau resistor kita pasang bolak-balik nggak apa-apa. Karena kalau resistor tidak memiliki sebuah polaritas positif dan negatif. Ya. Oke, saya akan bagikan. Namanya 2 orang. Oke, perhatikan. Ya. Pak, untuk namanya sesuai kelompok kamu. Misalkan contoh Almira Neisa. Ya. Abiu sama siapa di sininya? Ya. Kemudian Naura sama Jahra, misalkan seperti itu. Ya. Oke ya, namanya ditulis. Kemudian kelas, berarti kelasnya 10 EI 1. Oke ya, oke, bisa dimulai untuk kita di praktikum kita kali ini. Nah, untuk di LKPD-nya, lembar kerja peserta didik, nanti di sini di hasil dan analisis di sini nanti kamu tulis, ya. Berdasarkan pengalaman seperti apa kita pada saat kita menyolder, ya. Kendala pada saat menyolder seperti apa? Deskripsikan, ya. Kemudian buatlah kesimpulan pada saat praktik kita hari ini. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Silakan dilanjutkan ya. Kita melanjutkan proyek kita kali ini. Oke? Ya, oh ya. Untuk timahnya, boleh nanti kalian perwakilan kelompoknya maju di depan untuk mengambil timahnya. Ya, perwakilan kelompoknya maju di depan, ambil secukupnya, ya, ambil secukupnya. Ya, atau misalkan satu itu langsung ke temannya. Oke, sudah semua? Oke, perhatikan, duduk lagi di tempatnya sebelum kalian melaksanakan pekerjaan. Oke, perhatikan. Nah, di sini di papan PCB ini, ya, di papan PCB ini yang perlu kalian perhatikan yang pertama pada saat pemasangan komponen. Ya, karena kalau misalkan kita sudah disolder tetapi komponennya kakinya kebalik, rangkaian tidak dapat berfungsi. Tunggu beberapa saat ketika baru solder sudah dihubungkan ke aliran listrik, tunggu beberapa saat karena elemen tersebut membutuhkan waktu jeda untuk memanaskan elemen tersebut. Ya. Tidak begitu dihubungkan langsung panas, enggak. Ya. Oke, silakan.
Mana? Coba ini kan yang kalau begini kan. Iya, posisinya seperti ini nih, sesuai dengan gambar. Misalkan intunya di sini kan, tuh. Tuh, misalkan seperti ini. Masa aku yang solder. Tuh. Coba irangnya aja ya. Gambarnya sekali, Pak. Oh ya. Ya, Pak. Tuh, kemudian di solder. Nah, sesuai dengan seperti itu. Ya. Nah, ini sok di gambarnya seperti apa? Nah, ini kan positif. Ini katoda negatif ya. Nah, ini kan jalurnya kan kalau misalkan seperti ini kan tuh. Ya. Jadi untuk pemasangan seperti ini. Ya. Udah. Ya. Nggak usah. Oke, perhatikan. Ya. Oke, perhatikan. Oke, ya. Perhatikan semua. Ya. Nanti kita melihat ya, ada yang mempresentasikan. Kita mempresentasikan dari kelompok Nasruddin, ya. Nanti dipresentasikan sekarang, ya. Nanti kalian tinggal menyimak dari hasil yang telah diuji cobakan yang dipraktekkan oleh kelompok Nasruddin, ya, dan temannya. Oke, ya. Perhatikan semuanya, ya. Oke, apakah udah siap kelompok Nasruddin? Sama kelompok siapa? Fauzan, Pak. Fauzan. Ya, nanti sama kelompok Fauzan akan mempresentasikan hasil dari praktikum kita hari ini. Ya. Oke, sok silakan maju ke depan. Oke, perhatikan semua. Oke, ya. Untuk praktikum kita kali ini, kita sama-sama memperhatikan, ya. Kita sama-sama memperhatikan untuk mempresentasikan teman kita yang sudah menyelesaikan praktikum kita hari ini, ya. Kita perhatikan dari kelompok Fauzan. Mangga silakan ke depan. Siapa yang untuk itunya? Fauzan. Nih, ininya di sini. Oke, siap. Oke, silakan. Ya, Sama hasilnya juga. sama hasilnya juga. Tadi uji coba. Oke, semuanya teman-teman, ya. Anak-anakku semuanya, tolong perhatikan dari kelompok Fauzan untuk mempresentasikan hasil evaluasi praktikum hari ini. Silakan, Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman kelompok saya, Ya. saya Muhammad Fauzan dan teman kelompok saya, Jalur Faizan, akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama yaitu berdasarkan pengalaman Anda, apakah hal yang perlu diperhatikan untuk menciptakan solder yang baik. Yang pertama itu dengan caranya memegang solder dengan benar. Dan kedua, tempelkan solder terlebih dahulu ke PCB, lalu tempelkan timah. Dan timah mempengaruhi pensolderan dan jangan bercanda saat sedang pensolderan. Kedua, tuliskan kendala yang Anda alami saat melakukan praktek soldering, yaitu kendalanya timah tidak menempel pada PCB tetapi malah menempel ke soldernya, dan saat disoldering tidak ada kendala satupun. Deskripsikan perasaan Anda setelah melalui proses soldering dan melihat hasilnya. Hasilnya sangat puas karena hasil pengsolderan berhasil dengan baik. Kesimpulan yang terakhir yaitu dengan kita mengikuti langkah-langkah dengan benar maka akan mendapatkan hasil yang baik. Contohnya seperti ini. Coba dicontohkan di, nah, oke, pegang itunya, Kak, ditunjukkan ke teman kamu, ya, nggak apa-apa. Coba tunjukkan ke teman kamu. Nah, itu ya. Jadi nanti hasilnya nyala.
ketika diberi sumber tegangan 9 atau 3,5 volt sampai 9 volt, dia nanti rangkaian tersebut akan nyala. Oke? Silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya. Ya. So. Ini di bawah. Oke, perhatikan anak-anakku semuanya. Ya. Di akhir materi kita kali ini, ya. Oke, silakan solderannya atau solder yang sudah terhubungkan ke tegangan dicabutin semua dulu. Ya. Oke. Dicabutin semua dulu. Oke, perhatikan. Cabutin semua. Ya. Oke, perhatikan. Dari evaluasi yang tadi dijelaskan oleh kedua buah kelompok tadi yang telah maju, ya. Kelompok yang tadi yang telah mengevaluasikan, yang telah mempresentasikan bahwa untuk penyolderan pada saat rangkaian ini ada beberapa komponen yang tidak nyala. Ada LED yang tidak nyala. Kenapa? Disebabkan dari dua faktor. Yang pertama, apa? Mungkin salah pasang antara anoda dan katoda, itu salah pasang. Yang kedua, biasanya ketika LED-nya tidak nyala, itu solderannya masih nganggang. Solderannya nggak rapi, nggak rapet gitu loh. Jadi nggak nempel antara timah dan komponen. Antara timah dan komponen seperti itu. Jadi, oke, perhatikan semuanya ya. Dari penutup dari rangkaian mata pelajaran kita kali ini tentang soldering dan soldering, ya, intinya bahwa pada saat soldering, ya, pada saat menyolder, ya, yang terutama kita pastikan dulu solder terhubung dengan benar di sumber tegangan. Kemudian tadi dibersihkan yang dinamakan ujung solder. Kemudian kita memperhatikan antara yang dinamakan sebuah rangkaian. Ketika misalkan rangkaian kita pasangnya kebalik, maka yang tadi yang telah dipresentasikan oleh teman kalian, ada beberapa LED yang tidak nyala. Oke, ada yang ingin ditanyakan untuk pertemuan kita kali ini? Ada? Oke, nggak ada. Mungkin akan Bapak tutup untuk pertemuan kita kali ini ya dengan mengucapkan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Kemudian nanti setelah kalian praktek, alat-alatnya mohon dirapihkan kembali. Akhirul kalam dari Bapak, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Semoga pertemuan kita kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adi, Siap, budgetnya. sehat ya? Alhamdulillah sehat. Tadi ngajar pelajaran apa Adi? Tadi ngajar pelajaran dasar program ya? ya. Kelas 10 EI 1. Ya, ya. Selama tadi memberikan pembelajaran, gimana perasaannya tadi? Perasaannya sih bahwa anak-anak itu sangat antusias dalam melaksanakan pembelajaran karena kita dengan langsung menggunakan project based learning, jadi kita langsung praktikum untuk menjalankan program-program sepertinya. Jadi anak merasa antusias dalam menjalankan praktek tersebut. Kemudian menurut Pak Adi, kalau di skala dari persiapan tadi pakai metode PJBL ya, project ya, dengan perbantuan project ya seperti itu. Kira-kira ada kendala nggak siswanya tadi? Paling di dalam segi kendala dari segi siswa itu kurang ketelitian dalam pelaksanaan pengidentifikasian komponen.
merasa kurang teliti ini. Iya, jadi contohnya itu dalam pada saat pemasangan sebuah contoh komponen dioda itu kan kalau misalkan kakinya kebalik saja, Ya. dia itu kan tidak akan berfungsi atau tidak nyala di dalam sebuah rangkaian tersebut. Nah, kira-kira ada strategi khusus juga untuk menangani Oke, siswa yang strategi seperti khusus seperti itu saya sudah mempersiapkan itu dengan ngeprint atau di dalam LKPD-nya itu atau job sheet-nya itu print yaitu pin out in out dari kaki-kaki komponen tersebut untuk mempermudah untuk siswa mempermudah siswa bahwa yang dinamakan kaki di dalam LED itu ada anoda, katoda, kemudian yang panjang anoda, yang pendek katoda seperti itu contohnya. baik. Ketika ada cara lain tidak selain tadi mempermudah pin out menurut Pak Adin? Saya cara lainnya tadi waktu kemarin untuk melaksanakan menjalankan praktikum itu dengan cara memberikan tutorial video, Pak. Tutorial video. Iya, memberikan YouTube tutorial ya? dari YouTube, ya. Kita sendiri bukan? Bukan, kita ngambil dari tutorial dari YouTube kemudian ditampilkan ke anak-anak dalam pelaksanaan praktik tersebut. Baik. Kira-kira ada upaya Pak Adi ini membuat inovasi pembelajaran yang memudahkan siswa tadi, ada video ya dari YouTube ya. Iya. Sebelum tadi pembelajaran atau khususnya yang belum memahami melihat video YouTube kemudian diperhatikan kembali ya. Iya, gitu ya. betul. Ada yang lain ya selain itu Pak Adi? Selain itu saya langsung mencontohkan langsung dari mencontohkan langsung dalam pemasangan komponen itu ke dalam sebuah rangkaian. Baik. Barangkali ada didampingi ada kira-kira aplikasi khusus seperti simulatornya tidak untuk soldering materinya. Iya, soldering di soldering. Hanya untuk membantu kreativitas siswa. Kebetulan kan kalau yang dinamakan soldering ke soldering itu kan kita praktek langsung ya Pak. Praktek langsung itu kan tidak ada yang dinamakan simulator Pak. Jadi karena ketika misalkan soldering itu ya bagaimananya caranya kita untuk teknik kita untuk dalam menjalankan si praktek tersebut. Baik. Nah, paling hanya ada yang dinamakan kita memberikan tutorial, kemudian menjalankan SOP bahwa sebelum kita menjalankan praktek soldering itu kita harus menyiapkan beberapa hal yang harus kita siapkan. Oke, baik Pak Adi, luar biasa ya tadi pendapatnya. Kemudian Pak Adi terpikir tidak kira-kira ada ide yang lain gitu kan, tidak harus dari orang lain, barangkali buat channel sendiri untuk dibagikan ke yang lain gitu kan. Iya. Hasil prakteknya direcord kemudian. Iya, saya juga seperti itu nanti untuk jangka panjang itu jangka panjang jangka panjang ke depan kita ketika misalkan untuk membuat sesuatu job lagi saya akan membuat tutorial yang saya sendiri yang saya buat, kemudian nanti akan ditampilkan ke anak-anak nanti agar lebih mempermudah anak untuk dalam menjalankan si job tersebut atau praktek tersebut. Itu rencana tindak lanjutnya ya. Betul. Oke, luar biasa. Kira-kira hasilnya bisa diukur tidak itu Pak Adi? Anak sudah sampai mana gitu ini? Bisa Pak, di dalam untuk praktek soldering ini kita bisa dalam segi yang dinamakan kita melihat yang dinamakan hasil solderan anak tersebut. Solderan Iya. penilaiannya. Berarti penilaiannya itu ketika misalkan si rangkaian itu ketika satu komponen kadang ada yang antara komponen satu ke komponen satu itu terhubung, harusnya kan tidak terhubung seperti itu. Ya, berarti bentuk penilaiannya berupa rubrik ya. Rubrik. Anak sudah sampai mana? Iya, betul pakai rubrik. Kemudian ketika kekurangan tadi belum memenuhi kompetensi, ada trik khusus yaitu dibuatkan pin-pin khusus ya. Tadi kemudian dilihat video tutorial dari YouTube dan juga tadi rencananya yang dibuat tutorial sendiri ya. Betul. Oke, Pak Adi luar biasa sekali. Siap Pak Joni, terima kasih.